Selamat pagi. Annyeonghaseyo. Oke, kita buka dulu ya. Untuk Mauli hari ini. Belum. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa, nggak bisa ngamen nggak apa-apa. Iya. Jadi ini apa? Kompetisi motivasi persatuan dengan pemberiannya pada hari Selasa. Tepuk tangan kedua kalau pada senang gitu. Apakah pada ngikut semua sisi pagi? Hah? Ikan dan sudah menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita rada surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita rada surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kalau piringnya buat makan, kadang saya rendam. Kalau minumnya buat minum, untuk mensterilkan air minum. Alhamdulillah banyak perubahan yang saya rasain sendiri. Terus penyakit juga begitu. Biasanya saya gula saya dari 270, sekarang udah normal. Lutut saya sakit, alhamdulillah udah normal. Nah, cuma bangkitnya itu penyakit itu salahnya di saya juga. Belum keluar ya? Sesi 8 warnanya belum keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantap.
saya yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sunnah hukumnya. Tapi ibu-ibu, para hadirin yang mendengar wajib untuk menjawabnya. Namanya wajib, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dilaksanakan akan berdosa. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahdul 'abdatan alsinatina yafqahu qaulina amma ba'du. Yang kami hormati para pinisepuh, khususnya adalah pengurus hidung, ya itu semuanya ya yang saya maksudkan. Kemudian para ustadz, ada Ustadz Yusuf, ada Bu Hajah, Ustazah Hajah, Neneng, ya. Kalau salah ya tolong dibetulin dan mohon maaf. Kemudian yang lain seperti tadi Ibu yang telah menyampaikan sedih salam sambutannya, dan saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi untuk keseluruhannya semoga kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian para jamaah semuanya, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi adalah sudah banyak kita mendengarkan bersama, yaitu dengan rawinya segala, bahwa sekarang ini adalah melaksanakan peringatan junjungan kita Nabi Muhammad SAW di dalam kelahirannya. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Masyaallah, luar biasa. Allah telah mengutus seorang rasul, yaitu dari bangsa kita sendiri. Siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Namun Rasulullah di dalam menyampaikan syariat ajaran agama Islam itu terasa berat sekali. Tantangannya itu adalah luar biasa pada waktu itu. Saya tidak akan menjelaskan terperinci ya, hanya garis besarnya saja. Namun apa? Karena tujuan daripada Islam diturunkan di dunia ini tidak lain itu adalah bil mu'minina raufur rahim. Kita sesama orang yang beriman itu adalah kita saling berkasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Makanya sampai dikatakan disebutkan bahwasanya ini sudah menyinggung kepada yang lain ya. Nah, kalau itu tadi kita jabarkan panjang karena saya diberikan waktu paling lama itu adalah 1/4 jam. Nah, jadi kita melihat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa beliau itu adalah selama hidupnya, selama berapa tahun Bu? 63 tahun lebih, 63 tahun. Beliau itu adalah selalu sehat,
sehat walafiat. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah selama hidupnya sakit hanya 2 kali yang dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang perlu menjadi pedoman bagi kita semuanya ini. Karena saya bukannya mengagung-agungkan yang lain ya. Nah, karena kita di sini adalah mencari sehat, yaitu di bumi ini. Ternyata yang sudah dijelaskan oleh ibu-ibu sekalian itu adalah ternyata itu adalah luar biasa dengan keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa resepnya? Ini yang perlu saya sampaikan. Resepnya kenapa? Rasulullah Muhammad SAW itu adalah selama hidupnya sakit hanya 2 kali. Ini marilah kita tiru ya, kita supaya mengikuti jejak Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan ada 8, resepnya ada 8. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah selalu menjaga tentang sholat. Kenapa kok sholat itu ditandaskan jadi nomor 1? Karena Allah berfirman di dalam surat Thaha, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Kata Allah, firman Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang kau sembah kecuali hanya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Karena apa sholat itu? Sholat itu adalah dzikri, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita itu adalah berobat ke sini ini juga. Jadi pertama kali kita harus kita tandaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita itu adalah harus ingat dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beribadah, dan yang menentukan itu bukan siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak masuk di akal kita sebagai umat manusia, masa kita bisa sembuh yang seperti itu? Karena sesakitnya ini adalah begini. Allah itu adalah tidak sulit untuk mengadakan menyembuhkan orang yang sakit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lakum fayakun. Kalau Allah menghendaki segala sesuatunya jadi, maka jadilah itu. Yang pertama itu adalah sholat. Karena sholat itu adalah didapatkan pada waktu Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saking sayangnya tidak melalui perantaraan siapa-siapa, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima sholat. Karena sholat itu adalah dzikri, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita akan mengerjakan segala sesuatunya, kalau ingin berhasil, maka kita ingat kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah illa masya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insya Allah doa kita semuanya ini adalah mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya maaf ya kalau omongannya itu adalah gak sopan sebagainya, ya perlu dimaklumi ya. Saya sering saya menyampaikan, karena saya ini orang tentara. Saya tentara Pak, Bu, saya tentara ya. Maaf ya. Ini yang keduanya, ingatkan nanti kalau belandarangan itu kebablasan ya. Yang kedua itu adalah ikhlas di dalam kita mengerjakan sesuatunya. Kemudian ikhlas untuk apa? Yang ketiganya yaitu untuk amal soleh, berbuat yang baik didasari dengan ikhlas. Contoh orang yang berbuat ikhlas, karena Rasulullah juga menyontohkannya sedemikian ini. Rasulullah itu adalah kalau bangun untuk melaksanakan olahraga itu adalah
bangun sebelum fajar. Sebelum fajar untuk melaksanakan olahraga dan juga berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sini ada Pak siapa ya, lupa tadi. Ada Pak Sony. Sony di mana ya? Tadi ada Pak Sony cerita dengan saya, Pak, saya rumahnya itu adalah di Ciamas. Rumahnya di Ciamas. Saya kalau datang ke sini itu adalah dari jam 4 saya sudah di sini. Kadang-kadang berjalan kaki jam 3 sudah berangkat gitu katanya. Begitu jalan dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan niat untuk berobat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membacakan sholawat. Sambil berjalan sambil membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin marilah bergetar hati kita dengan membacakan sholawat azghir. Sholawat azghir itu adalah mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga orang-orang yang berbuat zalim kepada kita semuanya ini semoga akan dijauhkan, diombang-ambingkan, diadu domba antara orang yang selalu berbuat zalim dengan mereka itu. Masya Allah, luar biasa. Apalagi sekarang zamannya zaman, saya nggak akan menyinggung politik ya. Zamannya di dunia ini adalah seperti ini. Marilah kita mendawatkan kepada sholawat azghir. Jadi begitu Pak Sony jalan itu sambil membaca sholawat. Tadi itu katanya setruk ya, sambil membaca Allahumma sholli ala. Sekarang gimana? Alhamdulillah lari sudah siap karena itu Alhamdulillah alamin. Berdua sholat ikhlas untuk beramal soleh. Yang keempatnya kita itu adalah harus selalu kalau ingin sehat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bisa mengendalikan diri kita. Jadi pengendalian diri. Dari Kipum ya. Kipum itu adalah menyampaikan, marilah kita semuanya jaga, kelola daripada makan kita ini. Memang Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah tidak pernah makan itu sampai kekenyangan. Kalau kita gimana? Sudah makan satu piring. Ajar terus. Di samping itu apa itu? Gorengan. Kemudian ada ati, ada ini dan sebagainya. Masih kurang. Itulah yang beratnya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang Arab dulu itu ya, kalau makan daging, kalau belum muntah itu adalah belum berhenti. Dulu, bukan sekarang. Kalau di kita itu adalah alhamdulillah bisa untuk pengendalian diri kita. Lalu 4, sholat, ikhlas, amal soleh, kemudian pengendalian diri. Yang kelimanya itu adalah doa. Ini yang sangat penting sekali. Kita selalu berdoa, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teruskan aja. Yang ke-6, tadi sudah ke-5. Yang ke-6-nya itu adalah sudah doa, usaha yang halal. Usaha yang halal itu ya pergi ke sini,
yang halal, dengan amal yang solehnya, dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan bawa makanan. Wah, luar biasa itu. Ya, ini adalah bagus sekali. Jadi usaha yang halal. Yang ketujuhnya itu adalah didasari dengan iman yang yakin bahwa kita itu adalah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita ini. Itu. Dan kemudian yang ke-8-nya itu adalah takwa. Takwa itu adalah melaksanakan segala urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuannya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Mari Bu, kita dengarkan ya, sedikit lagi. Jadi resepnya, kita kalau ingin sehat, baik itu melalui dipun ataupun melalui mana saja. Kalau kita sekarang itu adalah melalui dipun. Nah, itu adalah resepnya hanya ini. Saya ulangi. Siap duit. Apa Bu? Siap duit. Yes, pokoknya siap duit itu syaratnya. Tahu nggak siap duit Bu? Nggak tahu. Mantap, itulah. Jadi siap duit itu adalah pertama sholat, keduanya itu adalah ikhlas, ketiganya amal soleh, keempatnya pengendalian diri, disingkat siap. Duitnya apa? Doa, usaha yang halal, ikhtiar, apa itu iman, ikhtiar yang didasari dengan iman yang yakin. Keempatnya itu adalah takwa, disingkat apa itu duit. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita mempunyai dasar resepnya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita selalu berdasarkan kepada siap duit. Apa Bu? Siap duit. Kami kira ini saja, kita nggak usah panjang-panjang, tapi kita yang penting tahu maksud dan tujuan kita supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, karena kita mengikuti jejaknya. Kalau Rasulullah SAW karena berat untuk melaksanakan itu, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Makanya hanya kepada Allah lah, Allah yang bisa menolong kepada kita semuanya ini. Tidak ada yang lain, bukan karena dukun, bukan karena jin, bukan karena nggak tahu lah ya. Yang penting itu adalah kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wala wa yasir. Kami kira itu lebih kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim barakatullah tabarakta rabbana wa ta'ala bi sahabatina rasulina ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, ya mubdi'u ya mu'idu ya dal arsyil majid, ya fa'alu lima yurid. As'aluka bi nuri wajhikal azimul a'lam alladzi mala'u arkana arsyika wa bi rahmatika alladzi wasa'ta kulla syai'in li 'azamatika wa bi qadrika allati qadarta biha li jami'i khalqika. La ilaha illa anta ya ghiyasal mustafizna bisna ya Allah ya mujibu ya sami' ya dzal jalali wal ikram. Wa ufawwidu amri ila Allah ya qadiyal hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qasim khamin kafwa ya isad inna ma amruhu ila rajul syai'an ayyaqula lakun fayakun. Asallahu ayyakuba ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.